Di video sebelumnya tentang keadaan di Singapura, ada yang protes saya membanding-bandingkan Indonesia dengan Singapura. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita tidak bisa menggunakan kasus harian di Indonesia dan di Singapura untuk menarik korelasi tingkat keparahan pandemi. Karena cara melakukan tes dan cara melakukan contact tracing di Indonesia dan di Singapura berbeda. Singapura ini lagi persiapan untuk hidup dengan virus sebagai endemi. Nanti ekonomi akan dibuka dan orang Indonesia akan bisa masuk lagi ke Singapura dan berwisata. Oleh karena itu tentu saja jumlah kasus harian akan meningkat. Tetapi jangan khawatir karena situasi di Singapura itu aman. Itu saja poin yang ingin saya tekankan pada video sebelumnya. Di video kali ini saya akan berbicara tentang suntikan booster. Just in case ada yang nanya, kok ngomong tentang vaksin melulu, saya tidak jualan vaksin dan saya tidak diuntungkan dengan penjualan vaksin. Saya bahas tentang vaksin ini karena saya percaya vaksin adalah salah satu syarat yang penting untuk kembali ke new normal. Itu saja. Sekali lagi, vaksin adalah perlindungan yang paling penting yang kita miliki di masa pandemi ini. Vaksin telah terbukti aman dan efektif, tapi efek dari vaksin ini akan berkurang seiring waktu dan suatu kali kita akan memerlukan booster. CDC, Centers for Disease Control and Prevention, dan FDA, Food and Drug Administration di Amerika telah mendalami keamanan dan efektivitas booster dengan vaksin Pfizer. Vaksin Moderna dan Johnson & Johnson masih dalam masa peninjauan. Tapi sebelum saya bahas tentang suntikan booster, perlu ditekankan bahwa memvaksinasi mereka yang belum pernah divaksin adalah hal yang jauh lebih penting daripada memberikan booster bagi mereka yang sudah divaksin. Dan ini berlaku di seluruh dunia, di Amerika, di Singapura, dan di Indonesia, di mana saja di seluruh dunia. Idealnya booster vaksin ini harus diberikan pada saat yang tepat. Tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat sampai efek perlindungan dari vaksin sebelumnya menurun. Jadi kapan waktu yang tepat untuk memberikan booster itu? Risiko menunggu terlalu lama sudah jelas. Efek perlindungan berkurang, tingkat infeksi, penyakit serius, dan kematian akan meningkat. Apakah kerugian kalau seseorang mendapatkan booster terlalu dini? Nomor satu, efek samping dari vaksin lebih sering terjadi. Walaupun penelitian yang diterbitkan hingga saat ini menunjukkan bahwa booster itu aman. Nomor dua, manfaatnya mungkin lebih kecil. Jadi lebih baik menunggu booster jika efek perlindungan masih cukup dari vaksin yang sebelumnya. Yang nomor tiga, booster saat ini mungkin tidak melindungi kita dari varian yang akan muncul atau varian di masa depan. Nomor 4, menunggu lebih lama sebelum booster dapat membentuk respon kekebalan tubuh yang lebih kuat. Dr. Anthony Fauci menyampaikan bahwa jika kita membiarkan respon kekebalan tubuh menjadi lebih matang selama beberapa bulan, kita akan mendapatkan hasil dari booster yang lebih baik. Jadi waktu yang tepat itu kapan? CDC dan FDA di Amerika menganjurkan booster setidaknya 6 bulan setelah vaksin dosis kedua. Dan booster ini dianjurkan untuk siapa saja di Amerika. Nomor satu, mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Nomor dua, mereka yang berusia 18 sampai 64 tahun tapi yang berisiko tinggi seperti orang dengan penyakit paru-paru kronis,
atau penderita kanker dan diabetes. Terus yang ketiga, mereka yang tinggal atau bekerja di lingkungan dengan paparan tinggi, so high risk environment, seperti nursing home atau panti jompo. Mereka yang adalah tenaga kesehatan, guru, dan staf childcare, dan narapidana. Itu di Amerika Serikat. Bagaimana dengan di Singapura? Di Singapura, vaksin booster sudah dianjurkan untuk orang yang berusia 50 tahun ke atas atau penghuni nursing home atau panti jompo tanpa memandang usia berapapun, asal penghuni nursing home dan panti jompo berhak mendapatkan booster, berhak mendapatkan suntikan booster. Bagaimana dengan di Indonesia? Pada 16 Juli, vaksin Moderna mulai digunakan untuk suntikan booster bagi tenaga kesehatan atau nakes. Untuk masyarakat umum, booster akan tersedia setelah program vaksinasi nasional tercapai, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Booster ini akan dijadwalkan untuk Januari 2022, tapi siapa saja yang boleh mendapatkan booster belum dijelaskan secara rinci. Sampai saat ini, booster yang direkomendasikan di Amerika adalah vaksin Pfizer. Rekomendasi tentang booster vaksin Pfizer ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, seberapa meyakinkan data keamanannya? Data yang ada saat ini menyatakan booster itu aman, tapi masih banyak data lagi yang diperlukan. Terus kemudian, apakah booster harus memakai vaksin yang sama dengan vaksin awal? Atau apakah vaksin campuran memberikan perlindungan yang lebih luas? Belum ada data yang kuat untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian, apakah dosis booster sama dengan dosis awal? Sejauh ini jawabannya ya untuk vaksin Pfizer. Pertanyaan berikutnya, apakah booster akan dimodifikasi untuk melindungi dari varian baru? Kemungkinan besar akan ada modifikasi untuk menyesuaikan dengan varian baru. Singkatnya, suntikan booster ini dianjurkan paling tidak 6 bulan setelah suntikan kedua. Dan sebelum kita bicara tentang booster, penting sekali untuk memvaksinasi mereka yang belum pernah divaksinasi. Itu jauh lebih penting daripada membooster mereka yang sudah divaksinasi. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Saya Dr. Tony Setiobudi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.